Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Renungan pagi Yesus Kuatku akan kembali mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan atas keberadaan kami sampai hari ini. Kalau kami boleh ada, kami boleh menikmati hari yang baru. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi kami percaya semua boleh terjadi dalam hidup kami karena Engkau mengasihi kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, bila Tuhan kami mau mengisi hidup kami dengan kami memerenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan di saat ini. Oleh sebab itu Tuhan urapi kami, biarlah hikmat Allah Roh Kudus menjadi bagian kami, agar kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang datang dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh kembali menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya adalah hal yang baik dan hal yang benar jikalau kita selalu mendahulukan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Renungan kebenaran firman Tuhan di hari ini memberikan tema atau judul kepada kita semua, gratitude atau rasa syukur, yang terambil di dalam Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat atau kita bisa menemukan arti dari kata gratitude sendiri. Gratitude dalam ayat ini tidak hanya memiliki arti rasa syukur, akan tetapi ada hal yang lebih esensial dari kata gratitude ini. Kita bisa melihat bagaimana arti kata gratitude ini adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa syukur dengan mengungkapkan rasa syukur itu melalui ucapan bibir kita. Raja Daud mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan melalui ucapan bibirnya dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari Raja Daud ini kita bisa melihat dan kita belajar bagaimana dia mengungkapkan rasa syukurnya atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Dalam Mazmur pasal yang ke-23, kita bisa melihat bagaimana Raja Daud menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupannya. Dan di dalam Mazmurnya yang di pasal 138, di sana kita juga melihat bagaimana Raja Daud menaikkan syukurnya kepada Tuhan karena kasih dan setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lihat bagaimana Raja Daud merespon atau mengekspresikan bagaimana dia bersyukur kepada Tuhan melalui setiap hal yang dia alami dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ada banyak hal yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita yang harus kita syukuri. Hal yang mendasar itu adalah karya penebusan yang dilakukan Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang adalah pribadi Allah itu sendiri. Sebagai manusia, sadar atau tidak sadar, terkadang rasa syukur itu lebih kita ukur dengan hal-hal yang sifatnya jasmani, yang sifatnya memuaskan keinginan pribadi kita. Dan tanpa kita sadari juga, hal inilah yang membuat hidup banyak orang dikuasai oleh kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita perlu meresponi apa yang Allah telah kerjakan dalam kehidupan kita. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk meresponi kasih Allah yang besar itu dalam hidup kita adalah
dengan kita mau datang dan tersungkur di kaki Tuhan. Kita datang tersungkur di kaki Tuhan dengan kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Dia. Seperti yang sudah dilakukan oleh Raja Daud. Ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan bisa kita lihat atau ada contoh di dalam Alkitab, kita bisa melihat di sana melalui salah satu orang dari ke-10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai 19, di sana kita bisa melihat ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi hanya ada satu orang yang menyadari, begitu dia melihat dan mendapati dirinya telah sembuh, dia meresponi mujizat yang dia dapatkan dari Tuhan. Dia berlari mendapatkan Yesus dan memuliakan Allah dengan suara nyaring. Haleluya. Dan tidak sampai di situ. Alkitab mencatat orang ini yang adalah orang Samaria. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ini adalah salah satu contoh yang luar biasa yang bisa kita lihat bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini mungkin kita tidak sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan sebaliknya, kita mungkin ada dalam kehidupan yang berkelimpahan. Atau mungkin kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Akan tetapi, jangan sampai justru hal itu membuat kita terlena. Dan kita lupa untuk kita datang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dari ke-10 orang kusta kita bisa melihat, ke-9 orang lainnya, saya yakin dan percaya mereka juga merasakan hal yang sama dari satu orang yang datang kepada Tuhan ini. Tetapi mujizat yang mereka terima dari Tuhan itu membuat mereka terlena. Sehingga mereka lupa untuk kembali datang kepada Yesus, mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Demikian dengan kita sebagai orang-orang percaya yang ada pada saat ini. Jangan sampai berkat yang melimpah dalam hidup kita itu membuat kita terlena sehingga kita melupakan untuk kita mengingat betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan kita lupa untuk kita datang kepada Tuhan, mengungkapkan rasa syukur itu kepada Tuhan. Tidak sedikit kita melihat banyak orang yang seperti itu. Dengan kelimpahan yang mereka nikmati, dengan hal-hal yang luar biasa yang mereka dapat dari Tuhan, itu membuat mereka lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadikan ungkapan syukur kita sebagai motivasi untuk kita dapat memuliakan Allah. Hal yang sederhana diajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan menaikkan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ini juga yang akan mendorong kita dalam kita mengerjakan keselamatan yang Allah telah anugerahkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dalam Yesaya 12 ayat 4 dan 5 saya akan bacakan kepada kita untuk mengakhiri renungan kita di pagi hari ini. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Haleluya. Firman Tuhan yang datang pada kita di pagi hari ini mungkin disampaikan dengan sangat sederhana. Tapi ada hal yang luar biasa yang terkandung di dalamnya. Bagaimana kita mau meresponi setiap anugerah, kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan kita datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita melalui setiap puji-pujian yang keluar dari bibir kita. Ada banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan kita tidak dapat membalasnya. Oleh sebab itu mari terus naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai respon kita untuk kita memuliakan namanya. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang luar biasa yang kami terima dari Engkau Tuhan. Dan hal yang paling istimewa yang boleh kami nikmati adalah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami sebagai umat-umat-Mu untuk kami terus menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Untuk kami merespon
akan kebaikan Tuhan, akan kasih karunia Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, biarlah Allah Roh Kudus terus memampukan kami, untuk kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini Tuhan kami terus berdoa, untuk seluruh umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bila juga mereka mau di hari ini, untuk mereka boleh menaikkan ucapan syukur mereka kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ampuni setiap salah dan dosa kami, kekurangan kami, kelemahan kami, Tuhan ampuni kami. Baharui selalu hidup kami, baharui roh kami, sehingga hidup kami benar-benar menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.